Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang model transportasi. Perkenalkan, saya Dira Hartanti. Saya Fitria Tamimi dari kelas F Akuntansi angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari model transportasi. Model transportasi merupakan salah satu kasus khusus dari persoalan program linear. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan oleh metode simplek yang biasa, tetapi strukturnya yang khusus memungkinkan pembangunan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam perhitungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi model transportasi. Persoalan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber kepada sejumlah tujuan dengan tujuan menimbulkan ongkos pengangkutan yang terjadi pada data dalam model mencakup 1. Tingkat penawaran di setiap sumber, jumlah permintaan di setiap tujuan. 2. Biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Ada juga tujuan dari model transportasi. Yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. Yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini prakaitan, dan perencanaan scheduling produksi. Saya akan menjelaskan tentang metode pemecah permasalahan model transportasi. Yang pertama ada metode tabel awal. 1. Aturan emisi. Yang kedua ada metode inspeksi. Yang ketiga ada metode FAM. Yang kedua itu ada tabel awal tadi ada metode table emisi. Opinium ada metode dua. emisi merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Dan ada juga contoh soal. Yang pertama, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Nah, sebelumnya ada aturan cara penyelesaiannya. Yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. 2. Alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Selanjutnya ada prosedur penyelesaian. Isikan kolom mulai kolom di kiri atas atau northwest dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Selanjutnya, isikan pada kolom di sebelah kanannya hingga semua permintaan terpenuhi. Nah, di sini sudah terdapat biaya totalnya, yaitu 50 dikali 400 ditambah 80 dikali 400 ditambah 70 dikali 500 ditambah 60 dikali 100 ditambah 60 dikali 300 ditambah 40 dikali 800 dan hasilnya adalah 1.430.000. Yang kedua, metode inspeksi. Metode inspeksi merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi tersebut. Aturan penyelesaiannya. 1. Pilih sel biayanya terkecil.
Yang kedua, disesuaikan dengan permintaan dan kapasitasnya. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, disesuaikan kembali dan cari total biayanya. Nah, di sini sudah dapat biaya totalnya. Sama dengan 800 dikali 30 ditambah 400 dikali 40 ditambah 400 kali 40 ditambah 60 dikali 200 ditambah 60 dikali 500 ditambah 60 dikali 200 sama dengan 1.100.000 rupiah. Yang ketiga, metode FAM. Metode FAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan close path atau jalur tutup. Yang kedua, metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Yang ketiga, kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Yang keempat, cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Ada beberapa cara untuk memecahkan metode FAM atau cara menghitungnya. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap barisan dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurang. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang terpilih pada cara yang kedua tadi, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Artinya, suplai telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah yang pertama sampai keempat, sehingga semua alokasi terpenuhi. Di sini ada 4 alternatif yang digunakan. Jadi, biaya total dari metode FAM tersebut yaitu 400 dikali 40 ditambah 800 dikali 30 ditambah 400 dikali 40 ditambah 500 dikali 60 ditambah 200 dikali 60 ditambah 200 dikali 60. Hasilnya adalah 1.100.000. Sekian penjelasan tentang modal transportasi dari kelompok 10. Terima kasih.